Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Firmansyah dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Dan hari ini saya akan review sebuah buku yang berjudul Himpunan Karya Cipta Saras. Buku ini merupakan novel yang bergenre romance yang diterbitkan oleh Sunset Road pada tahun 2018 silam. Buku ini merupakan salah satu bacaan menarik yang membingkai kisah cinta dalam perspektif yang kontemplatif dan reflektif. Buku ini saya baca dalam rangka tugas kuliah, sehingga saya akan mengaitkannya dengan 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, isi dalam buku ini adalah himpunan bukan sekedar cerita-cerita biasa. Nah, novel ini juga menyoroti kisah hubungan dua insan yang terpisah oleh perbedaan cara pandang terhadap hidup, cinta, dan masa depan. Citra Saras juga menulis dengan gaya yang puitis dan filosofis, menjadikan setiap bab bukan hanya rangkaian cerita, tapi juga ruang renungan bagi pembacanya. Oke, untuk tokoh utama dalam novel ini adalah Naya. Nah, Naya ini adalah seorang wanita muda yang kritis terhadap cinta yang hanya dimaknai sebagai rasa suka dan rasa ingin memiliki. Dalam perjalanan kisahnya, dia dipertemukan dengan Dimas, sosok yang lebih pragmatisme dan tidak terlalu percaya pada romantisme. Dari pertemuan dan perpisahan, dari luka dan pemahaman, pembaca diajak menyadari bahwa himpunan bukan sekedar hanya istilah matematika, tapi juga simbol dari hubungan. Ada yang bersinggungan, ada yang bertimbukan, ada juga yang tidak bisa bertemu. Di sini saya akan lanjut menjelaskan dari sisi ontologi. Nah, dalam novel ini membahas tentang hakikat cinta dan hubungan manusia. Citra Saras mengajak pembaca merenung apakah cinta itu realitas mutlak atau hanya ilusi emosional. Melalui karakter Naya, kita melihat bahwa cinta tidak selalu bermuara pada memiliki. Hakikat cinta yang ditempatkan adalah tentang memberi ruang, menerima perbedaan, dan memahami bahwa tidak semua hubungan harus berakhir dengan bersama. Novel ini juga menegaskan bahwa cinta sejati kadang tidak terlihat dalam kebersamaan, melainkan dalam kerelaan untuk melepaskannya. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, dari sisi epistemologi, novel ini memperlihatkan bagaimana para tokohnya memperoleh pemahaman tentang cinta melalui pengalaman pribadi, luka batin, dialog batin, dan interaksi dengan orang lain. Citra Saras juga menampilkan proses berpikir tokoh yang dalam dengan banyak monolog dan juga tokoh reflektif. Dia menunjukkan bahwa pengetahuan emosional tidak kalah penting dari pengetahuan rasional. Tokoh utama juga mengajarkan intuisi, perasaan, dan pengalaman untuk memahami cinta dan cara mengetahui yang khas dalam ranah relasi manusia. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada aksiologi. Nah, dalam novel ini himpunan berputar pada nilai-nilai seperti kejujuran, kebebasan, dan integritas dalam hubungan. Novel ini juga mengajarkan bahwa menjalin hubungan bukan hanya soal aku dan kamu, tapi juga soal tanggung jawab, kejujuran atas perasaan sendiri, dan tidak mengekang satu sama lain. Ada pula nilai moral tentang kesetiaan pada diri sendiri, yaitu untuk tidak mengorbankan jati diri hanya demi cinta ini sangat relevan dengan dinamika relasi yang modern, yang kerap juga dilandasi oleh ekspektasi yang tidak realitas. Oke, selanjutnya refleksi pribadi. Saya sebagai mahasiswa membaca buku himpunan ini membuka pandangan saya terhadap cinta dan relasi antar manusia. Saya belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa dikontrol, termasuk perasaan. Tapi yang bisa dikendalikan adalah bagaimana kita bersikap terhadap perasaan itu. Buku ini menyadarkan saya bahwa mencintai juga berarti berani menghadapi luka dan berani tidak memiliki, bahwa tidak semua kebersamaan harus diwujudkan secara fisik, dan ada juga cinta yang cukup dengan pemahaman. Saya juga merasa bahwa novel ini sangat cocok untuk Gen Z seperti saya dan juga generasi milenial, karena mengangkat
karena novel ini mengangkat tema yang relatable seperti quarter life crisis, self healing, dan peran media sosial dalam membentuk ekspektasi hubungan. Sebagai penutup, buku himpunan ini bukan hanya sekedar novel romantis. Ia adalah refleksi batin yang mendalam, sebuah cermin bagi kita yang sedang, pernah, atau akan mencipta. Dengan pendekatan filsafat, novel ini memberi kita lebih dari sekedar cerita. Ia memberi kita pelajaran, dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk siapapun yang ingin menemukan kembali makna hubungan, cerita makna hubungan cinta, dan menjadi manusia dewasa yang sadar akan pilihannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang buku himpunan ini. Terima kasih.